Jadi di otak manusia itu kalau saya belajar sama Pak Adi Gunawan tuh, guru hipnoterapi kami, di otak manusia itu ada 5 baterai. Oke. 5 baterai. Nah, baterai ini harus di-charge dengan bahasa kasih sayang. Makanya disebut baterai kasih sayang. Nah, baterai ini setiap orang beda-beda urutannya. Ada orang baterai pertamanya pujian. Ada orang baterai pertamanya sentuhan fisik. Ada orang baterai pertamanya pelayanan. Ada orang baterai pertamanya hadiah. Gitu. Ada quality time. Iya, itu. Tapi 5-5-nya ada. Nah, itu kita harus tahu persis nih, yang mana anak kita misalnya. Misalnya saya punya anak kan 5 nih Bun, 4 laki 1 perempuan. Itu setiap anak beda-beda baterai pertamanya. Bahwa 5 baterai sama betul, tapi baterai pertamanya. Anak saya baterai pertamanya tuh pujian. Jadi sampai sekarang dia udah dokter juga. Kalau ketemu saya harus puji dia. 1 kali aja minimal. Itu dari kecil sampai gede gak berubah ya dok? Gak berubah. Ciri khasnya orang baterai pujian tuh biasanya yang sering muji, terus juga muji dirinya gitu. Bunda, hebat gak aku Bunda? Keren gak aku Bunda? Nah, kalau dari kecil dia begitu, berarti ini dia baterainya yang word of affirmation tuh. Yang pujian. Dukungan atau pujian. Ya, Arsi itu. Iya, saya lihat Arsi gitu. Pokoknya kalau Arsi bikin sesuatu, puji dulu. Iya. Tapi namanya ngecharge baterai nggak perlu 24 jam, gitu. Sekali kah, 2 kali, 3 kali, gitu. Dan nggak usah merasa nanti dia besar kepala, enggak. Malah kalau anak baterainya pujian, kita nggak puji berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka dia akan punya perilaku ngejek orang lain, hina orang lain. Dampaknya tuh kayak gitu, bisa begitu ya? Jadi kebalik. Ya, jadi kalau ada kita lihat orang suka ngeledek orang, ngejek orang, itu berarti dia jarang dipuji. Makanya dia terbalik tuh, bukan muji orang malah menghina orang. Nah, kalau yang baterai pertamanya sentuhan fisik, itu kan ciri khasnya meluk duluan. Kalau ada tamu dia nggak perlu salaman dong, nggak perlu dia langsung meluk gitu ya. Nah, ini juga kalau kita ketemu harus peluk. Atau dia datang kita peluk kita, ya kita peluk juga gitu, gitu kan. Nah, anak yang baterai pertamanya pelukan ini apabila kosong itu akan jadi anak yang suka mencubit. Oh, bukan minta pelukan orang lain. Iya, malah mencubit. Jadi cubit. Jadi kebalik kan, bahasa kebalik kan. Kebalik. Oke, jadi tadi satu-satu kita bahas ya dok ya. Kalau pujian gak dipuji dia akan menghina atau jadi ngeledek. Membuli juga mungkin ya. Ya, bully verbal. Bully verbal ya. Itu kalau dikurang dipuji. Kalau yang tadi dipeluk, dia akan mencubit atau memukul atau menggigit malah. Gitu. Nah, ada lagi yang pelayanan, act of service. Ini biasanya anak-anak yang anak tegas betulnya, anak yang selalu kepengen bantuin bundanya. Kalimatnya gini, aku aja Bun, sini aku aja yang bantuin Bun. Ya Arsi juga itu. Sebetulnya 5-5-nya ada. Cuma mana yang lebih dominan yang lebih dominan. Nah, kalau itu tidak terjadi, apa itu efeknya? Itu yang suka nyuruh-nyuruh orang di luar sana. Membuli dengan nyuruh-nyuruh orang. Nyuruh dengan kasar gitu. Nah ini. Jadi kan ada anak-anak yang aku aja Bun, yang dorong kereta dorong misalnya di supermarket. Dan kadang kita suka jangan deh, kita aja gitu. Kita aja. Nanti kamu nabrak-nabrak. Aduh, salah konsep. Saya juga dulu gitu. Anak kedua saya tuh yang baterainya pelayanan, kasihan juga. Kita ilmu ini baru muncul 10 tahun terakhir, love languages ini. Dan tapi itu paten banget. Banget. Nah, itu kalau tidak terpenuhi, itulah yang justru dia akan menjadi orang yang suka teriak-teriak minta tolong orang. Tetapi namanya juga kita kadang-kadang lupa ya, kita sempat melayani apa enggak gitu kan ya. Jadi baterai pelayanan selain dia yang mau layanin, dia juga seneng kalau lihat ibunya masakin, ibunya ambilin piring, ambilin nasi, mandiin, itu pelayanan. Nyisirin itu pelayanan.
pelayanan. Nah kalau itu nggak terjadi, itu dia akan teriak-teriak manggil mbak gitu lah, minum gitu. Nah, itu pun kalau ada anak kayak gitu, kita langsung astagfirullah, jangan-jangan udah lama banget nih baterai pelayanan kita dia kosong. Maka untuk membuat dia, ya, kita beri nasihat supaya dia nggak teriak-teriak, malah kita ambilin minum, kasih ke dia. Jangan kaget tuh, kok bunda yang ambilin? Iya, ini ada minum. Udah dia minum, ya, baru kita bilang kalau nyuruh orang, ya, suaranya yang baik, jangan teriak-teriak gitu. Supaya apa? Supaya baterainya isi dulu. Iya, asi dulu yang dia mau, baru masukin. Iya. Sama juga sama anak-anak yang suka menghina adiknya, kita malah marahin kan, kakak jangan ledek adik dong. Itu udahlah baterainya kosong tambah kosong. Maka untuk kita mau kasih nasihat, panggil dulu, sini kakak sini, misalnya gitu. Ya, bunda sayang sama kakak tuh anak hebat. Kak, kalau ngeledek adik itu nggak enak. Jadi cas dulu baterainya, puji dulu dia. Atau yang pelukan tadi, dia cubit adiknya, ya misalnya kakak kok cubit adik, itu tambah kacau itu nanti. Sudah kosong baterainya, tambah dimarahin. Maka kadang kita caranya ternyata kakak sini peluk dulu, karena dia kosong baterainya. Peluk dulu, usap, baru tanya. Ini sambil diusap sambil ngecas. Kakak kenapa sih cubit adek gitu? Itu kan sakit, tapi kita ngecas dia. Nggak gitu. Nah itu tuh yang cara menurut saya cara gampang dan cara asik.